Halo Bro Kaisang, ente tahu nggak tadi bisikan Pak Jokowi ke Pak Ganjar di Rakernas PDI Perjuangan yang dihadiri Bu Mega, ada Pak Ganjar dan pimpinan-pimpinan partai politik pengusung Pak Ganjar. Nanti setelah dilantik, yang pertama harus dikerjakan adalah gaspol dan satset menangani ketahanan pangan. Apa artinya? Ya, Pak Jokowi jelas itu akan memastikan dirinya, dia akan mendukung Pak Ganjar untuk melanjutkan program-programnya, terutama yang menjadi prioritas ke depan, penanganan program untuk ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Itu kata kunci yang harus ente resapi ya. Karena itulah sebagai ketua umum PSI sudah sewajarnya jika ente segera merapat ke sana. Dan satu program yang tadi juga disampaikan oleh Bu Mega dalam Rakernas PDIP itu adalah bagaimana krisis pangan itu menjadi ancaman nyata bagi semua negara. Sudah ada 22 negara yang stop, memberhentikan ekspor pangan. Indonesia jangan sampai impor pangan. Itulah sebabnya maka yang harus dikuatkan adalah keanekaragaman makanan pokok yang harus jangan bergantung kepada padi, karena padi di samping sekarang mengalami penurunan produksi akibat penyempitan lahan-lahan produktif sawah. Seperti yang saya lihat nih di belakang saya ini adalah sawah-sawah subur irigasi teknis yang itu sudah berkurang areanya karena dipakai untuk bangunan-bangunan. Ini saya berada di sawah tengah kota. Di kota Kebumen ini ada sawah irigasi teknis yang menyusut dari tahun ke tahun, dan jumlahnya seluruh Indonesia itu begitu besar. Karena itu di samping intensifikasi produksi padi agar per hektarnya menghasilkan lebih dari 6 ton, juga harus meningkatkan diversifikasi pangan, terutama pangan-pangan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Keanekaragaman hayati kita terhadap pangan itu harus dikuatkan, antara lain tadi yang disebut oleh Bu Megawati. Ente dengar nggak ya Mas Kaisang? Pisang itu bagian dari makanan pokok yang bisa dikemas sebegitu rupa. Ente dengan sang pisang itu sudah benar, tapi teruslah didiversifikasi itu, intensifkan penanaman pisang. Dan satu lagi, nanti saya akan menunjukkan ke ente untuk bagaimana keanekaragaman pangan itu harus menjadi kesatuan yang konkret. Karena apa? Ya, bersamaan dengan Rakernas PDIP yang bertema kedaulatan pangan untuk menjadi pemimpin dunia, ya itu ada hubungannya dengan usaha-usaha bisnis yang ente kerjakan, sebenarnya sudah sinkron. Karena itu ya tidak ada cara lain selain ente itu harus merapat kepada Pak Ganjar untuk mendukung program ketahanan pangan. Itu akan menjadi sinkron. Ada makanan pokok, padi, palawija, polo pendem, terutama adalah jenis-jenis tanaman ubi, ada ubi jalar, dan semuanya itu harus diolah dengan cara-cara yang modern agar lidah kita, lidah anak-anak muda terutama, itu menjadi tidak terjajah oleh makanan-makanan terutama mie instan yang bahan bakunya adalah dari gandum. Dan kita tahu kita tidak memproduksi gandum, tapi ketergantungan kita kepada gandum itu sudah meningkat dari 4%, tadi disebut ada menyebut sampai 22% impor kita, impor gandum kita ke, tentu saja karena kita tidak bisa menanam gandum. Mulailah
kurangi ketergantungan kita kepada gandum, terutama kepada ubi-ubian yang bisa diproses menjadi gandum dan diolah menjadi makanan yang enak, seperti halnya pisang. Andai diolah juga dengan aneka menu, tentu akan menggugah selera anak-anak muda kita zaman sekarang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai penjaga kabar kuburan. Kabar yang kabur itu ternyata memiliki benang merah dengan apa yang terjadi hari ini. Menteri Pertanian digeledah KPK, dijadikan tersangka korupsi. Karena apa? Ya karena tentu program-program pertanian itu bagus dikonsep, tetapi dilakukan oleh menteri yang tidak berkompeten, yang tidak memiliki integritas, dan program-program itu bagian dari untuk mengkorupsi. Maka ketahanan pangan menjadi sulit diwujudkan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berintegrasi tinggi untuk itu. Dan ente tahu kan ya, Mas Kaisang ya, Bro Kaisang nih ya, ingat juga bagaimana food estate yang digagas oleh Pak Jokowi itu sebenarnya bagian dari kita mengantisipasi krisis pangan. Tetapi mengapa itu food estate dikatakan gagal? Ya karena program itu hanya bagus di atas kertas. Itu sudah benar bagaimana pisang yang itu gampang sekali tumbuh di setiap musim bisa diolah dengan baik, itu sudah langkah tepat untuk mendukung program ketahanan pangan itu. Sehingga alangkah indah andai sang pisang itu juga harus dikuatkan dengan program ketahanan pangan. Dan saya yakin merapatnya ente ya Bro Kaisang nanti ke PDI Perjuangan mendukung ke Pak Ganjar Pranowo lah ya. Yang penting itu Pak Ganjar Pranowo itu bisikannya kepada Pak Ganjar kalau sudah dilantik nanti, satset gaspol untuk bicara membahas langkah-langkah strategis mewujudkan ketahanan pangan, terutama keanekaragaman makanan pokok yang bersumber dari sumber daya yang ada di sekitar kita. Itu pesan dari penjaga kabar kuburan untuk Bro Kaisang. Semoga nanti segera sinkron